Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pagi ini kita mau jalan-jalan sehat ya, dalam rangka program ketahanan pangan UMKM peternakan lele di lokasi ya itu dirahasiakan ya teman-teman ya. Ini ada Pak Endra tuh, dia adalah salah seorang personil yang rajin tim lah, bagian bertugas untuk memberi pakan ternak lele. Ini area dalamnya teman-teman tuh ya, itu pagar tertutup rapat karena itu tadi harus betul-betul diamankan lokasi areanya. Tuh, Pak Endra lagi sedang membuka pintu. Sambil ngebuka pintu kita tetap saja fokus ya teman-teman. Aduh, ya agak sedikit susah teman-teman karena itu tadi harus terkunci dengan rapat ya. Ini juga gimana ini, aduh ya teman-teman tuh, sambil berjalan ya kita lihat masing-masing tuh lokasinya gimana, ada yang tertarik, ada yang minat. Perlu saya sampaikan, harga bibit lele sambil jalan ya teman-teman, itu berkisar untuk ukuran 23 160 sampai dengan 180. Kalau yang 34 itu berkisar antara 200 sampai dengan 250. Kalau yang ukuran 56 itu berkisar antara 350 sampai dengan 600 rupiah, tergantung di mana kita mengambil sumber bibit tersebut. Ya selagi masih bisa kita estimasikan keuntungan ya silahkan aja, kenapa enggak. Apapun dari manapun teman-teman ambil bibit ya, kalau menurut saya sih tetap untung. Kenapa? Karena kita mainnya partai ribuan ya. Tuh kita lihat teman-teman, silakan Pak Endra. Oh banyak kan lelenya kan. Nah kalau untuk pemberian pakan memang idealnya jam-jam segini, jam matahari terbit. Kenapa? Karena kalau matahari terbit biasanya ikan itu udah lapar ya, sedang lah, sekitar jam 8 atau jam setengah 8 ya, tergantung situasi kondisi cuaca teman-teman ya. Nah ini Pak Endra ini menggunakan masker, kenapa? Karena sekarang kan situasi lagi pandemi COVID nih. Salah satu protokol preventif COVID-19 ya kita harus menjaga jarak. Saya udah jaga jarak, kemudian Pak Endra juga menggunakan masker, saya juga menggunakan masker. Jadi kita komit bahwasanya protokol COVID ini memang harus kita jalankan. Meskipun kita berada di kolam hanya berdua saja dan jaraknya agak jauh, tetap kita jalankan ya teman-teman. Ini kolam ketiga ya, mari kita perhatikan teman-teman ya sama-sama. Tuh bisa dilihat ikannya sangat antusias sekali untuk memakan pakan yang diberi sama Pak Endra. Ini peletnya ukuran bisa min 2, bisa di atas min 2 ya. Silakan aja teman-teman. Dan kombinasi pelet, nah menurut pasaran biasanya semakin mahal harga pelet, maka proteinnya semakin tinggi teman-teman. Nah ini yang saya bilang kemarin, itu ikan lelenya udah bisa dipanen. Ini 1 kilo masih isi 9 sampai dengan 10 ekor. Nah, tapi permintaan pasar minta 6 sampai 7 ekor per kilogram. Nah, mau tidak mau ya kita harus tahan dulu, jangan sampai kita jual. Permintaan pasar 67 ya kita ikutin aja permintaan pasar, ikutin arus, yang penting harga cocok.
kolam yang terakhir ini teman-teman. Nah, kelihatan ya kolam yang terakhir ini kolam lele. Nah kalau teman-teman lihat di sekitaran area kolam ini kan masih dapat kita lihat banyak sekali ikan-ikan yang berada di pinggir waring ini. Nah ini ikan ini adalah ikan patin teman-teman. Ikan patin ini kalau kita ambil satu ekor itu beratnya udah 800 sampai dengan 1 kg per ekor. Nah untuk kombinasi dalam satu kolam ini yang seluas 40 kali 60 itu terdiri dari beberapa jenis ikan. Ada ikan patin, ada ikan gurami, ada ikan nila, dan ada ikan lele juga yang kira-kira lepas. Namun ikan lele yang kira-kira lepas tersebut biasanya berada di seputaran pinggiran ini teman-teman. Nah dia berada di pinggir. Nah kalau misalkan teman-teman ingin makan ya, kalau mau dipancing kira-kira menjelang matahari terbenam, biasanya dia udah kelihatan di pinggir, terpisah dia. Nah itu lele teman-teman ya, udah besar-besar sih. Dan menurut saya sih di kolam ini sudah banyak juga anak-anak ikan ya yang katakanlah kawin lepas lah katakan, dan udah beranak. Namun kita kalau mau lihat sekarang ya nggak bisa teman-teman. Kenapa ya? Karena kalau kita lewat kan yang namanya ikan kecil kan dia riskan sekali, sensitif sekali. Begitu dengar suara dia udah entah kemana kabur. Saya udah coba cari tapi nggak ketemu ya. Nah ini luas 40-60 ini kalau dengan keramba ukuran 34 ini kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya Pak Hendra ya. Lebih kurang 10 kolam. 10 kolam kalau kita isi dengan lele sebanyak 2000 lele misalkan yang hidup sampai dengan pasca panen 1500, 1 kg misalkan isi 10, berarti berapa tuh? Nah kali aja dengan 10. Nah, namun disarankan untuk pemanenan atau pasca panen kita harus diatur. Misalkan dalam sebulan kolam yang itu yang panen minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Kemudian kita balik lagi selanjutnya minggu ke pertama bulan berikutnya, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah begitulah kira-kira teman-teman. Nah untuk budidaya ikan lele ini pasar bukan hanya dijual hidup, bisa juga dijual dalam bentuk olahan seperti ikan selai lele. Tentunya harganya pun lebih meningkat atau lebih tinggi dibanding dengan ikan konsumsi sehari-hari, ikan lele hidup yang dijual di pasar lele atau apa. Nah kalau untuk proses pengolahan ikan lele sendiri yaitu kita belum bisa lihat. Kenapa? Selai lele yang saya bilang belum bisa kita lihat karena saat ini kita belum ada orderan, termasuk untuk selai patin juga belum ada orderan. Nah kalau misalkan ada orderan baru kita lakukan proses pembuatan ikan selai, baik patin ataupun lele, ataupun kalau orderannya gurami selai ataupun nila selai ya monggo kita akan proses segera. Nah kualitasnya sendiri untuk ikan selai itu teman-teman ya, itu kualitasnya kualitas ekspor. Seperti patin 1 kg kalau dia posisi ikan konsumsi sehari berat 800 sampai dengan 900 sampai dengan 1 kg lebih kurang per ekor. Nah kalau dalam bentuk ikan selai dia beratnya ekornya, jumlah ekornya sekitar 7 sampai 6 lah, 6-7 ekor per kilogram dalam bentuk ikan selai, proses olahan selai ikan patin. Nah tuh Hendra sedang memberikan pakan ikan lele, teman bisa ngelihat tuh besar-besar kan. Dan ini belum kita panggil nih, kalau kita panggil bisa lebih banyak lagi nih. Nah, tuh lihatlah teman-teman, simpel sekali sih kalau kita melihat proses
UMKM peternakan ikan ya, baik lili, patin, gurami dan nila sebagainya lah, yang teman-teman kira-kira mampu ya silahkan aja dicoba. Yang penting siapkan lahan, modal, dan tim pekerjanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.